Bismillahirrahmanirrahim. Eh, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhalal khala, Nabi ketika masuk ke tempat yang sepi ya, atau ke WC kalau sekarang, Nabi berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan juga setan perempuan. Kenapa Nabi berdoa seperti itu? Karena setan itu sukanya ta'wi ila mawadi'il aqdar. Senangnya itu tinggal di tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang sunyi, di tempat-tempat yang kotor. Jadi kayak WC itu kan tempat kotor, tempat kotoran. Jadi di situ berkumpul sekian banyak setan, sekian banyak jin yang bisa mengganggu kita. Makanya kita dianjurkan berdoa agar ketika kita tinggal di sana selama buang hajat, tidak ada satupun setan atau jin yang mengganggu kita. Sehingga dengan begitu kita keluar dalam keadaan sehat walafiat, pikiran dan juga badan. Maka disebutkan dalam sebuah kitab, kalau kita hendak masuk ke dalam sebuah WC untuk buang hajat, maka kita disunahkan untuk menutup kepala kita. Kenapa? Karena jin yang banyak bersemayam di tempat-tempat al-khala yang sepi, al-aqdar yang kotor seperti di WC, itu mudah menyusupi tubuh manusia lewat kepalanya. Pakai penutup kepala, pakai kopiah bisa, pakai handuk bisa. Bahkan kalau memang nggak bawa kopiah, nggak bawa songkok, nggak bawa handuk, bisa juga menggunakan dengan baju lengan baju sebagai penutup kepala. Lah, ketika Nabi keluar dari tempat pembuangan hajat ya, atau WC, karena idza kharaja minal khala, Nabi doanya singkat, gufronaka, diulang 3 kali, gufronaka, gufronaka. Artinya apa? Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Di sini dijelaskan bahwasanya kenapa doanya gufronaka, karena apa yang kita buang itu sebenarnya merupakan ampas dari sekian nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita makan nasi, kita minum air yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita masukkan ke dalam tubuh kita itu kompatibel, sesuai, menerima, memprosesnya dengan bagus sehingga kemudian tubuh kita itu sehat. Dan kesehatan itu apakah kemudian digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat? Belum tentu. Karena itulah ketika kita membuang ampas makanan, minuman yang Allah berikan kepada kita, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih nikmat, jangan-jangan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan laknat. Nikmat mendatangkan laknat. Naudzubillah min dzalik. Karena itulah selesai kita mengeluarkan buang hajat kita ya, mengeluarkan hajat kita, mengeluarkan kotoran kita, yang itu juga sebenarnya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mohon kepada Allah agar segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak mampu untuk menggunakannya secara maksimal dalam rangka dekat kepadanya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan minum itu nikmat, makanannya pun juga nikmat, minumannya pun juga nikmat, bahkan buang kotoran dari sisa akhir makan kita juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang tidak bisa mengeluarkan kotorannya, dan itu merupakan siksa tersendiri. Makanya sukses mengeluarkan kotoran, dibuang di tempat pembuangan hajat, itu merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gufronaka diulang 3 kali, takut-takut nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita tidak sempat kita gunakan secara maksimal untuk dekat kepadanya atau lalai, dan semua itu kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Abbas qala salasun la taqrabuhumul malaika al-junub was-sakranu wal mutadammihu. Ada 3 orang yang tidak didekati oleh malaikat. Yang pertama itu al-junubu, orang yang lagi junub sampai dia itu mandi besar, hadas besar, itu malaikat tidak mau dekat. Siapa? Malaikat rahmat. Tidak dekat karena masih belum suci. Yang kedua as-sakranu, adalah orang yang mabuk. Malaikat rahmat tidak dekat kepada orang tersebut.
Yang ketiga al-mutadammihu, orang yang perempuan yang menggunakan minyak, yang minyaknya itu kemudian bisa menyebar kemana-mana sehingga dihirup, dicium oleh laki-laki yang efeknya bisa terjadi fitnah. Jadi perempuan kalau pakai minyak jangan sampai kemudian menggunakan minyak yang sekiranya itu mudah tercium oleh laki-laki yang sehingga bisa menimbulkan efek. Jadi gunakan senormal mungkin ya, jangan sampai norak begitu. Jadi 3 orang ini yang tidak dekati oleh malaikat rahmat. Kalau malaikat rahmat sudah nggak dekat, jelas yang mendekatinya itu adalah setan. Maka 3 orang ini itu lebih rentan untuk masuk ke lubang-lubang maksiat, lebih rentan digoda oleh setan, diajaknya untuk melakukan maksiat. Karena malaikat rahmat, pelindung mereka, itu tidak mau mendekati mereka. Jadi saya ulangi lagi, 3 orang, la taqrabuhumul malaikah, yang tidak didekati malaikat. Yang pertama orang junub, yang kedua orang yang mabuk, yang ketiga adalah orang perempuan yang menggunakan minyak wangi yang harumnya kemana-mana sehingga bisa dicium oleh pria dan itu menimbulkan fitnah.